duduk Kak? Ya Kak. Oke. Eh, Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja ya? Kabarnya baik ya? Baik, oke. Terima kasih ya. Eh, Bapak panggilnya apa nih? Hiko begitu? Kak, Kak Hiko gitu ya? Oke. Ini suaranya lembut kali nih, bisa dikerasin ya sedikit ya. Suaranya yang keras aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Hiko atas kesediaannya secara sukarela nih ya mengikuti sesi konseling individual ya, sesi konseling individual. Oke, kemudian sudah makan nih belum nih? Tadi istirahat udah jajan. Oh udah jajan ya, udah makan. Jadi udah tenang lah ini ya, udah tenang nih. Oke. Oke, kemudian selanjutnya sebelumnya udah pernah tahu apa itu konseling gitu? Pernah cuma Lupa gitu ya, agak lupa gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai nih ya, Kak Iko ya, sesi konseling individual ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan kita telah membaca doa urusan kita dipermudah dan diperlancar ya. Oke, kemudian sebelum kita lebih jauh lagi ke tahap selanjutnya, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentunya ya mengenai apa itu konseling individual ya. Ada Kak Hiko tentunya. Konseling individual yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada konseli dari seorang konselor ya, konselor yaitu guru BK yaitu Bapak sendiri. Konseling yaitu Kak Hiko ya tentunya dilaksanakan dalam suasana konseling secara individual ya. Tujuannya untuk mengentaskan problem atau mengentaskan masalah yang Hiko alami ya. Oke, itu pengertian dari konseling individual ya, begitu ya. Tujuannya untuk mengentaskan problem atau masalah Hiko ya, baik itu sosial, pribadi, karir ataupun mengenai pembelajaran ya, gitu ya. Sampai sini udah paham Hiko ya? Apa? Udah paham ya? Oke. Selanjutnya tentunya Hiko ingin masalahnya selesai ya. Pasti ya. Suaranya juga. Oke, kemudian dalam konseling individu ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu jadi ketika Hiko nanti bercerita apapun problemnya, apapun cerita dari Hiko tentunya nanti akan dirahasiakan, tidak disebar luaskan ya, gitu ya. Jadi nanti Hiko jangan ragu ya, jangan canggung, jangan deg-degan, blok aja gitu untuk menceritakan masalah apa yang Hiko alami ya. Begitu ya. Paham Hiko ya tentang asas kerahasiaan? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya itu dalam konseling individual ini ada yang namanya asas keterbukaan ya, asas keterbukaan. Jadi Hiko nanti dalam menceritakannya apa adanya ya, tidak ada yang ditutupi ya.
agar konselor bisa memfasilitasi secara lebih tepat mengenai solusi-solusi yang dibutuhkan oleh KIKO ya tentunya ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada asas kesukarelaan ya. KIKO secara sukarela menceritakan terkait problem apa yang sedang KIKO hadapi ya tentunya ya begitu ya. Oke. Sampai di sini paham ya mengenai asas-asas konseling individual ya. Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu kira-kira nih menurut Iko kontrak waktu kita berapa menit nih? Oke. 25 menit begitu ya. Oke. Siap ya? Siap. Oke, jadi kontrak waktu telah kita sepakati, kemudian asas sudah dijelaskan tadi ya, asas-asasnya, kemudian apa itu konseling individual juga sudah dijelaskan ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Iko? Tidak ada ya. Jadi Iko udah siap nih ya untuk ke tahap selanjutnya? Siap ya? Siap. Oke. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini begini kok berdasarkan isian angket ya yang telah Iko tulis, Iko itu kan di situ menceritakan ya secara tertulis dan juga dari ada pengamatan ketika Iko melaksanakan pembelajaran tuh terkadang suka main HP begitu ya, suka main HP begitu. Berdasarkan isian angkat itu Iko sendiri bercerita suka main HP dan salah satunya itu menggambar anime ya ataupun nonton anime begitu ya Iko ya, berdasarkan isian angketnya begitu ya. Oke. Jadi Iko di sini betul ya ketika di kelas kadang suka buka HP begitu? Iya betul. Betul ya. Oke. Suka nonton anime juga nih? Iya suka banget. Oh, suka banget ya. Oke. Betul ya. Jadi di kelas sering kadang nonton anime juga begitu. Kalau istirahat aja sih. Kalau istirahat begitu ya. Ya soalnya ada beberapa pengamatan tuh kadang Iko suka main HP ya intinya begitu. Bisa diceritakan kalau main HP itu apa aja sih yang Iko buka gitu? Bisa diceritakan gitu? Kalau saja nggak apa ya soalnya. Jadi di HP tuh saya suka membuka Facebook, WhatsApp, saya juga bermain game, anime, itulah. Oke. Jadi Iko mengatakan bahwa yang Iko buka tuh di handphone sosial media ya, kemudian aplikasi lainnya, terutama nih kadang main handphone dan nonton anime ya begitu ya. Betul begitu ya. Oke, apa yang Iko rasakan begitu saat menonton anime gitu? Memang sukakah atau ada perasaan lain yang suka main handphone dan nonton anime begitu? Ya emang suka aja sih karena kan anime itu untuk menghibur. Jadi ceritanya seru-seru gitu. Oke, jadi berdasarkan apa yang Iko ceritakan nih, anime itu seru ya, gitu ya, menghibur ya, tentunya ya.
kurang boleh main handphone gitu ya. Betul ya. Di mana anime ini kan diakses melalui handphone ya, begitu ya. Terus ketika Iko menonton anime itu apa yang dilakukan guru begitu ataupun wali kelas, apakah handphonenya pernah diambil begitu? Oke, jadi handphonenya ini demi kelangsungan pembelajaran Iko pernah diambil begitu ya handphonenya untuk tujuan apa ya, agar pembelajarannya tertib dan disiplin gitu ya. Nah, terus apa yang Iko lakukan tuh untuk handphone itu? Meminta untuk kembali begitu ya. Dengan bantuan siapa aja tuh Kak, bisa diceritakan agar handphone itu kembali lagi? Dengan bantuan orang tua untuk menemui guru. Oh begitu. Jadi untuk bantuan orang tua nih ya, dan menemui guru. Dikembalikan nggak tuh handphone ketika didampingi orang tua? Oke, dikembalikan ya. Menurut Iko dari kejadian itu mengganggu Iko nggak nih? Dari menonton anime kemudian handphonenya ditertibkan, mengganggu waktu orang tua ya? Jadi Iko mengakui nih ya bahwa itu cukup mengganggu pembelajaran ya, dan mengganggu waktu orang tua juga begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, jadi ketika nonton anime itu senang ya begitu Iko ya. Selanjutnya, ketika ada temen nih yang mengetahui Iko menonton anime, main handphone di kelas, tanggapan temennya gimana tuh? Biasanya sih kalau teman-teman suka ngatain ibu. Suka apa? Ngatain ibu. Oh, ngatain ibu ya. Sama ibu. Bisa dijelaskan ibu itu apa? Menurut Iko nih, bisa diceritakan ibu itu? Ibu itu orang yang sangat suka budaya Jepang, ikannya, terus budaya sana, memang. Oke begitu. Jadi ibu itu menyukai budaya Jepang ya, baik itu animenya kah ataupun yang lainnya ya. Tanggapan teman-teman begitu ya. Padahal nggak begitu juga ya. Iya. Nonton anime ya. Nah, itu tanggapan dari teman ya. Oke. Menurut Iko, di handphone itu selain menonton anime tadi kan apa ya, bermain sosmed gitu ya, sosial media. Teman-teman Iko nih banyak yang mana sih, dari teman di sekolah, teman di sekitar rumah, ataupun teman di komunitas Iko nonton anime atau komunitas sosmednya begitu? Kira-kira banyakan yang mana nih? Lebih banyak teman sosmed sih. Soalnya lebih sering juga. Oh, lebih banyak teman di sosmed gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, hobinya Hiko nih apa nih? Ya, main game, nonton anime, kadang juga kalau baca cerita anime. Oh, jadi hobinya Hiko ini Apa ya? ya? Yang buat mungkin meneliti gimana bulan. Oh, oke. Jadi hobinya Hiko ini menonton anime, terus menggambar anime ya? Gambar, kadang Ya bisa lah ya gitu ya, menggambar bisa. Gambar anime, menonton anime, suka buku-buku tentang gerhana bulan juga gitu. Di angkasa, antariksa begitu ya. Jadi
pengetahuan Iko antariksanya lumayan juga nih ya. Karena saya sering membaca di sosmed. Sosmed gitu. Teman-teman di sosmednya banyak nih ya. Komunitas animenya ada juga. Ada dulu punya grup WA tapi sekarang sudah keluar sih soalnya rame banget, penuh memorinya. Itu ya, memorinya penuh gitu ya. Oke, grup anime. Kemudian kegiatan Iko nih ketika pulang dari sekolah sempat bantu bunda nggak gitu? Sempat bantu bunda ataupun bisa diceritakan kegiatannya Iko setelah pulang sekolah begitu? Kalau pulang biasanya saya terlebih dahulu, habis itu membaca buku, baru kabar. Nonton anime begitu. Oke, kemudian itu tadi kegiatannya Iko ya setelah pulang dari sekolah begitu ya. Oke, ketika menonton ending itu ada teguran dari orang tua begitu? Soalnya kan anime tuh satu episode itu di 20 menit, jadi sering HP jadi dimarahin. Oh iya, berpuluh-puluh menit ya kalau nonton ending di smartphone gitu. Ya, jadi kadang dimarahin orang tua juga nih ya. Jadi untuk apa kecenderungan untuk membantu orang tua itu terkalahkan oleh kecenderungan di animenya begitu ya. Kemudian nonton animenya ya. Jadi ditegur ya oleh orang tua ya. Begitu ya. Ditegur oleh orang tua. Kemudian menurut Iko setelah ditegur itu ketika malam hari nih sempat belajar ataupun membaca buku atau mereview materi pelajaran begitu menjelang malamnya. Memang kalau malam saya Belajar gitu ya. Tapi anime juga begitu ya. Ya kadang sih, cuma kalau belajar kadang suka di sambil itulah, kalau orang tua tidak mengawasi saya membaca manga. Membaca anime manga juga manga ya. Jadi tidak 100% fokus ke belajarnya begitu ya. Ada animenya, kemudian membaca manga begitu ya. Oke. Nah, dari situ kan berarti ada dampaknya nih ya. Jika suka nonton anime ataupun tadi membaca manga ya. Kemudian menggambar anime itu apa yang Iko rasakan gitu terhadap setelah Iko cenderung menonton anime, menggambar anime, kemudian apa yang Iko rasakan perubahannya terhadap hubungan sosial gitu di pertemanan ataupun dampaknya begitu bisa diceritakan gitu. Jadi karena lebih sering di HP, saya jadi sulit bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi canggung gitu. Oh, sulit, dampaknya sulit bersosialisasi begitu ya dengan teman-teman. Canggung mungkin kata lainnya sedikit cuek begitu ya. Oke, sedikit cuek begitu ya. Itu yang Iko rasakan ya perubahannya ya terhadap kondisi sosial pertemanan ya, baik itu teman di sekolah ataupun teman di sekitar rumah ya begitu ya. Di rumah nggak punya teman. Gitu ya. Suka nonton
anime ya, membaca manga ataupun menggambar animenya. Pernah berpikir nggak itu dampak apa kesehatannya begitu tiba terlalu sering main HP, kemudian dampak bagi kesehatan itu apakah radiasi ataupun apa nanti tiba terlalu over ya ketika menonton anime itu main handphone begitu, bisa diceritakan mungkin dampak lainnya kesehatan. Saya sering begadang gitu, nggak tidur malam, kurang tidur, terus kadang tuh kepala jadi pusing, mata juga. Jadi Iko katakan bahwa ada dampaknya ya, ada kesehatan begitu ya. Jadi apa tadi mata mengantuk, kemudian pusing ya, terus mungkin dan dampak-dampak apa ngantuk ya, ngantuk di kelas, kurang tidur. Oke ya. Iko menyadari nggak dampak kesehatan ini terhadap diri Iko gitu? Menyadari ya, menyadari dampak kesehatannya begitu ya. Oke, tadi Iko sudah bercerita tentang dampak kesehatannya, dampak terhadap apa sosial pertemanan ya, gitu. Kalau boleh Bapak tahu nih, ketika sedang bepergian nih dengan keluarga, apakah Iko masih main HP juga begitu? Ya, saya sih selalu membawa HP kemana-mana ya Pak. Selalu bawa HP kemana-mana gitu ya? Apa nih perasaan Iko kalau boleh Bapak tahu ketika lupa membawa HP begitu? Iya, nggak enak sih, kayak ada yang kurang gitu. Oh, jadi ketika nggak membawa HP kayak ada yang kurang begitu ya? Oke. Dari apa yang telah Iko ceritakan tadi, pernah nggak ketika bepergian ditegur orang tua begitu? Setelah main handphone gitu? Bepergian dengan keluarga, pernah gitu ya? Ditegur oleh orang tua begitu ya? Kok main handphone terus begitu ya? Ya, mungkin lagi apa mungkin acara keluarga ya begitu ya. Kemudian dampak terhadap pembelajarannya Hiko, apakah nilai turun dan prestasi atau gimana kira-kira nih? Akibat anime ataupun main handphone itu begitu? Bisa diceritakan ya? Jadi tuh saya jadi kurang fokus untuk belajar dan nilai juga sempat menurun sih. Jadi kayak apa? Jadi Iko mengatakan bahwa dampak di pembelajarannya itu nilai ya. Ibarat apa tadi menonton anime, menggambar anime itu nilai yang turun begitu ya. Nilai yang turun. Dari kejadian itu Iko merasa menyesal nggak? Nyesel banget. Soalnya dulu nilai nggak pernah turun. Pas turun kan dimarahin. Iya. Jadi akibat nilai turun, tanggapan orang tua? Ya langsung marahin terus. Game saya juga sempat pernah dihapus. Oh gitu ya. Jadi akibat di pembelajarannya yang kurang baik ya. Games ataupun animenya begitu sempat dihapus ya. Oke. Jadi orang tuanya nih cukup peduli juga ya. Jadi Iko harus bersyukur deh punya orang ibunda yang cukup apa ya peduli begitu ya. Oke. Tadi kan Iko katakan bahwa nilainya turun nih, tapi masih suka anime begitu ya? Tapi untuk sebagai hobi saja enggak.
penyesalan ya, begitu ya. Oke. Kemudian penyesalan itu ingin membuat Iko untuk berubah begitu. Oke, mau ada niatan baik Iko ya untuk berubah ya. Bapak senang nih, Bapak apresiasi ya ke Iko yang ada niatan untuk berubah ya tentunya ya. Oke. Kemudian pernah berpikir nggak Iko untuk apa sih yang bisa Iko lakukan untuk mengatasi ketergantungan pada ending itu begitu? Ya, saya mencari kegiatan lain kayak membaca buku atau menonton TV tapi Oh gitu. dan juga berusaha untuk bersosialisasi dengan teman. Berusaha untuk bersosialisasi dengan teman ya. Oke, kalau dari Bapak sih terkait problem yang Iko hadapi, Iko mungkin bisa yang Iko katakan bertekad untuk fokus pada belajar begitu ya. Iko juga bisa menyalurkan bakat menggambar anime tadi itu ya. Iko mungkin bisa ikut kursus menggambar gitu ya. Oke, kursus menggambar anime. Kemudian kalau Iko ingin lebih mendalami ending lagi mungkin bisa kuliah, mungkin jadi bisa nanti ke jurusan games ya, yang berkaitan dengan anime begitu ya. Bisa mengikuti kompetisi lomba menggambar juga ya di komunitas anime begitu. Jadi kegiatan Iko itu lebih terarah dan lebih produktif lagi ya tentunya begitu ya. Itu bisa mengikuti komunitas, mengikuti lomba menggambar dan lain sebagainya. Iko tentunya sebenarnya ingin berubah nggak begitu? Mau banget ya. Mau banget. Udah ada niatan ya untuk berubah ke yang lebih baik lagi begitu ya. Oke, dari situ Iko sudah menyadari nih ya tentang ketergantungan pada menonton anime ya, ataupun menggambar anime ya, sudah menyadari, sudah ya. Dan tadi Iko mengatakan bahwa ada penyesalan gitu ya, penyesalan ya. Jadi Bapak yakinkan dari penyesalan dan lain sebagainya itu jangan jadikan penghalang ya untuk lebih semangat lagi belajar ya. Semangat lagi belajar. Bapak yakin Iko pasti bisa ya. Bisa tentunya ya. Bisa. Tadi ingin berubah ya. Ingin berubah. Oke, Iko kan tadi suka menggambar anime nih. Jadi nanti Bapak bisa berikan reward yaitu alat gambar ya begitu ya, sebagai reward ya. Tapi nanti perubahan itu harus dari Iko sendiri ya begitu ya. Siap ya untuk berubah ya. Nanti Bapak monitor kita bersama-sama ya tentang perubahan yang ingin Iko lakukan ya tentunya ya. Gitu. Oke, kemudian nanti perubahannya harus ikhlas dari diri Iko dan Iko pasti bisa. Jangan sebab karena reward aja ya. Jadi berubah. Gitu ya, bisa ya pola pikirnya dirubah ya. Jadi harus ikhlas dari diri sendiri ya, gitu ya. Jadi berubah bukan hanya sebab yang namanya
bersedia ya untuk mendapatkan reward itu nanti ya. Bersedia kemudian. Jadi Iko bisa mengembangkan bakat Iko di bidang menggambar anime itu ya. Siapa tahu nanti Iko bisa terjun ke produksi anime ataupun menggambar anime ya, ataupun buat skenario tentang anime begitu ya. Amin. Iko harus yakin ya, harus ikhlas untuk bisa berubah tentunya ya. Yakin Iko ya? Siap untuk berubah tentunya? Siap ya? Oke. Dan Bapak tentunya yakin ya begitu. Untuk selanjutnya kira-kira mulai kapan nih untuk perubahannya? Mulai sekarang Pak. Mulai sekarang ya? Mulai sekarang akan berubah ya. Oke Bapak apresiasi ya Bapak pun niatan Iko untuk berubah ya. Yang tadi dikatakan niatan itu bertekad untuk mulai sekarang ya ataupun hari ini ya gitu ya. Oke, saya yakin pasti Iko itu bisa ya. Kemudian bisa berubah secara ikhlas ya untuk mengurangi bermain handphone dan menyalurkan bakatnya anime tadi itu ya melalui menggambar ya begitu ya. Oke, bisa siap ya Iko ya untuk melakukan perubahan. Siap. Oke, nanti kita bisa bekerja sama untuk saling memonitor ya. Dari sesi konseling individual ini ada kesan dan pesan dari Iko? Atau kesimpulan dari Iko dari sesi konseling ini bisa diceritakan Iko? Jadi saya akan berusaha untuk berubah, untuk tidak ketergantungan dengan handphone lagi, berusaha untuk bersosialisasi dengan teman dan mencari kesibukan lain selain dari anime dan main game, dan juga untuk bisa selalu membantu guru dan fokus belajar lagi. Oke, jadi kesimpulan dari Iko tadi ya, mengurangi ketergantungan handphone, kemudian mengurangi menonton anime ya, menyalurkan bakat Iko menggambar ya di anime itu ya, gitu ya. Dan tentunya kesimpulannya tadi cukup baik, ada tekad untuk berubah lebih fokus lagi ya, belajar. Itu kesimpulan dari Iko ya. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling individual ini, ada pertanyaan dari Iko? Tidak ada Pak. Sudah cukup ya. Oke, jadi Bapak simpulkan sesi konseling individual pada hari ini bahwasanya yang pertama Iko akan menyalurkan bakatnya di menggambar anime itu ya, nanti dengan bantuan alat gambar ya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu dampak-dampak dari ketergantungan main handphone, ketergantungan main anime itu akan Iko lakukan perubahan ya begitu ya. Itu kesimpulan dari Bapak pada sesi konseling individual pada hari ini. Jika nanti ada yang dirasa kurang, kita bisa melaksanakan sesi konseling individual pada next time ya, atau di waktu selanjutnya ya. Bersedia Iko ya? Oke. Bisa kita akhiri ya sesi konseling individual ini. Oke. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas kesediaannya Iko mengikuti konseling individual ini. Bapak
Bapak yakin Iko tadi sudah menyadari, bisa ikhlas dari hati Iko sendiri untuk melakukan